Halo teman-teman semua, saya Yoga dan selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara melakukan manipulasi berkas dalam bahasa pemrograman C. Manipulasi berkas sangat penting dalam pengembangan software atau perangkat lunak. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manipulasi berkas. Manipulasi berkas adalah proses membaca, menulis, dan memanipulasi data pada berkas eksternal. Dalam bahasa pemrograman C, kita dapat menggunakan sejumlah fungsi dan operasi untuk mencapai ini. Mari kita mulai dengan membaca berkas. Fungsi fopen digunakan untuk membuka berkas dalam mode baca. Kemudian kita dapat menggunakan fungsi fscanf untuk membaca data dari berkas. Contoh penggunaannya akan saya tunjukkan dalam kode berikut ini. Oke, mari kita buat bersama-sama. Teman-teman juga bisa mencoba untuk mengikuti ini pada komputer atau laptop teman-teman sendiri. Atau mungkin yang ada modding di HP bisa dicoba juga. Oke, seperti biasa kita menggunakan include stdio.h, kemudian kita buat fungsi main. Nah, pertama kita buat file dengan huruf besar semua seperti ini, kemudian asterisk file atau bintang file, dan kita gunakan fopen. Ini saya hapus dulu. Di sini saya sudah membuat file data.txt. Isinya hanya 10 seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau mencoba buat dulu file data.txt. Isinya sebenarnya bebas. Oke, di sini kita sebutkan file apa yang ingin kita buka melalui program ini. Kemudian kita pilih apa yang akan kita lakukan dengan kode tertentu. Jika R ini artinya adalah membuka dalam mode baca saja. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita lakukan antisipasi jika file tidak ditemukan atau file tidak ada. If file equals null atau file sama dengan null. Ini null ya, bukan 0, tapi null. Kemudian kita berikan pesan gagal membuka berkas. Kita beri /n supaya lebih rapi. Ini sebagai tanda kita berikan return 1. Jadi programnya bisa langsung selesai. Kemudian kita buat in6. Jadi kita akan menampung nilai dari data.txt ini. In6 kita gunakan integer saja karena tadi saya hanya menuliskan 10. Oke, sekarang kita gunakan fscanf. Ini saya hapus terlebih dahulu. Fscanf file, koma. Jangan lupa karena integer maka kita gunakan %d. Kemudian variabel yang kita panggil adalah 6. Oke, jadi karena ini integer kita gunakan %d dan 6 ini kita nilai dari yang kita dapat dari data.txt ini kita masukkan ke variabel 6. Seperti ini. Dan kita tampilkan apa yang dibaca oleh program kita. Angka yang dibaca. Ingat karena ini integer kita gunakan %d, kemudian kita beri /n supaya lebih rapi. Dan kita memanggil nilai dari variabel 6 untuk ditampilkan. Jangan lupa biasakan jika sudah selesai, kita gunakan fclose. Ini gunanya untuk menutup file itu kembali, sehingga ketika sebelum program selesai
filenya sudah tertutup. Oke, seperti ini untuk membaca data ini. Mari kita coba jalankan. Angka yang dibaca 10. Jadi sama dengan yang ini ya. Oke, kita sudah berhasil membaca file txt. Sekarang, selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara menulis ke berkas. Kita akan menggunakan fungsi fopen lagi. Kali ini dengan mode tulis. Fungsi fprintf dapat digunakan untuk menuliskan data ke dalam berkas. Saya akan menunjukkan contoh tentang bagaimana kita dapat menyimpan data ke dalam berkas. Oke, ini saya hapus saja dulu semua. Sekarang kita akan mencoba membuat seperti biasa kita gunakan include dulu. stdio.h dan kita buat fungsi main kurung kawal buka dan tutup. Seperti tadi kita gunakan file, seharusnya yang tadi tidak saya hapus, tapi nggak apa-apa lah, sama saja. Nah, kali ini kita menggunakan nah seperti ini, fopen. Kemudian kita buat output.txt. Nah, ini kita kan belum membuat file .txt-nya. Tapi tidak apa-apa karena untuk program kali ini, program ini yang akan membuat file txt-nya untuk kita. Oleh karena itu kita menggunakan kode W seperti ini. Artinya program akan membuat file output.txt. Oke, seperti biasa kita gunakan sebuah kondisi untuk berjaga-jaga jika file tidak bisa dibuka. Gagal membuka berkas seperti ini. /n supaya lebih rapi. Dan jika gagal kita beri pengembalian 1 supaya program langsung selesai. Kemudian ketika kita ingin menulis atau memasukkan data ke dalam file .txt itu tadi, kita gunakan fprintf. File kita buat, misalkan ini adalah contoh. Tulisan ke berkas /n. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan satu baris lagi, fprintf. Kita ketik lagi file data lainnya %d. Nah, setelah ini saya akan jelaskan mengapa %d. Nah, sudah kelihatan kenapa %d? Oke, jadi dalam program C kita bisa menampilkan angka tanpa harus membuat variabel. Nah, ini saya menggunakan %d karena saya ingin menampilkan 42 ini. Jadi walaupun saya belum membuat variabel yang menampung 42, tapi kita bisa langsung menampilkannya di sini. Seperti itu. Jadi biasanya untuk program-program yang sederhana itu bisa kita buat seperti itu. Oke, jangan lupa kita membiasakan menggunakan fclose di akhir program sebelum program berhenti, supaya tag.txt-nya bisa tertutup. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini
Oke, nah walaupun di sini tidak terlihat, tapi misalkan kita buat new file, output.txt already exists. Kita cari di sini. Nah, sudah ada. Oke, ini adalah hasil dari file.txt yang dibuat dari main.c ini. Kalau teman-teman menggunakan compiler yang lokal, teman-teman bisa lebih mudah karena mencari file.txt-nya ini akan lebih mudah daripada menggunakan online compiler seperti ini. Tapi secara umum sama saja. Oke, sekarang kita akan membahas manipulasi data. Manipulasi berkas juga melibatkan operasi lain seperti memindahkan kursor baca atau tulis, menghapus berkas, dan yang lain sebagainya. Fungsi-fungsi seperti fseek, ftel, dan remove dapat berguna dalam kasus-kasus tertentu. Oke, sekarang mari kita coba membuat. Sebagai contoh dari bagian manipulasi data ini, kita akan kembali melakukan sesuatu pada file data.txt. Oh, include-nya saya salah. Nah, seperti ini. stdio jangan lupa seperti biasa. Dan kita buat in main kurung kawal buka dan tutup file asterisk atau bintang file fopen saya akan menutup ini supaya lebih lega kelihatannya. Kemudian kita akan kembali bermain dengan file data.txt. Nah, ketika kita ingin membuka dan melakukan manipulasi data, kita menggunakan kode R+ seperti ini. Jadi masing-masing aktivitas yang ingin kita lakukan pada sebuah file itu ada kodenya masing-masing. Dan seperti tadi kita beri kondisi untuk berjaga-jaga ketika ada kesalahan dalam program. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu bahwa ini adalah exception. Ini semacam exception untuk, ya seperti itulah fungsinya, untuk berjaga-jaga ketika terdapat kesalahan. Oke, kali ini kita menggunakan fseek. Jadi kita akan melakukan perpindahan kursor baca atau tulis ke posisi tertentu. Untuk itu kita menggunakan fseek. Jadi fseek itu artinya kita pindah ke posisi, istilah mudahnya seperti itu. Kemudian file 7 ini saya ingin memindahkan kursor ke posisi 7, kemudian seek set. Jadi kursornya diletakkan di situ. Oke, supaya kita bisa melihat hasilnya dan memudahkan kita memastikan bahwa ini bekerja, kita gunakan fprintf. Kita beri semacam tulisan di dalamnya untuk menandakan bahwa kita berhasil memindahkan kursor. Kita beri tulisan ganti seperti itu. Kemudian kita gunakan fclose di akhir program seperti biasa. Sebelum program berakhir, gunakan fclose dulu. Return 0. Oke, sebelum kita jalankan, kita cek dulu file data.txt ini seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang file txt-nya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi kursornya memang ini saya yang pindah-pindah. Cuman yang
kita maksud dengan memindahkan kursor adalah yang ini. Jadi ibaratnya kita sedang mengetik, kemudian sampai ke 7, kita mengetik ganti. Sama seperti ketika kita berpindah-pindah kursor di Microsoft Word atau yang lain sebagainya. Oke, itu tadi sekilas tentang manipulasi berkas dalam bahasa pemrograman C. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berkas dapat dimanipulasi untuk mengelola data. Jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan mencoba sendiri manipulasi berkas ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten pemrograman lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.